Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jangan lupa, apa yang tertulis untuk kita akan ketukar. Dan dalam pepatah Cina dikatakan takdir menemukan jalannya sendiri. Jadi hari ini kita jalan tanpa takut. Ikuti terus perjalanan ini dan kita jalan lagi besok hari. Kaisar Agung Seni Bela Diri BA 2102-2103. Setelah memasukkan 500.000 kristal kekacauan ke dalam sebuah cincin penyimpanan, Luo Xiu bertukar barang dengan pemuda di hadapannya, menerima sebuah kepingan giok putih susu yang tampak murni. Hehe, terima kasih banyak. Isi di dalam kepingan ini pasti akan berguna bagimu, tidak akan mengecewakan. Jika nanti saudara Luo butuh sesuatu yang lain, kau bisa mencariku. Namaku Yu Zhenghao. Pemuda itu tersenyum lebar sambil menyimpan cincin tersebut. Mendapatkan 500.000 kristal kekacauan dalam sekali transaksi benar-benar membuat suasana hatinya luar biasa, mengingat bahkan beberapa pakar tingkat tanpa batas pun belum tentu memiliki kekayaan sebanyak itu di tangan mereka. Namun jika dihitung kembali, butuh waktu puluhan hingga ratusan ribu tahun bagi seseorang untuk berpindah dari Istana Bintang Manusia ke Istana Bintang Bumi. Dan meskipun ada yang datang, belum tentu mereka sudi membeli informasi semahal ini. Jadi, bisnis seperti ini sebenarnya tidaklah mudah untuk dijalankan. Setelah berbasa-basi sejenak, Yu Zhenghao berbalik pergi. Namun pada saat itu juga, sepasang demi sepasang mata yang penuh dengan ketamakan mulai tertuju ke arah Luo Xiu. Berbeda dengan Istana Bintang Manusia, persaingan di Istana Bintang Bumi jauh lebih sengit. Bahkan bisa dikatakan bahwa untuk bertahan hidup dan berkultivasi di sini, seseorang membutuhkan kristal kekacauan dalam jumlah yang sangat besar. Bagi mereka yang kuat, hal ini tentu bukan masalah. Namun bagi mereka yang kekuatannya pas-pasan, pengeluaran kristal kekacauan seringkali lebih besar daripada pemasukan. Pilihannya hanya dua, tersingkir dan terpaksa pergi dari sini, atau memilih untuk merampas milik orang lain. Luo Xiu, sebagai pendatang baru yang baru saja tiba namun berani mengeluarkan 500.000 kristal kekacauan tanpa berkedip hanya untuk membeli informasi, tak pelak lagi langsung dianggap sebagai domba gemuk yang menggiurkan. Wah, nak, sepertinya kau punya banyak simpanan kristal kekacauan, ya. Baru saja Yu Zhenghao pergi, 3 orang kultivator dengan raut wajah licik langsung mencegat di depan Luo Xiu. Luo Xiu yang sedang menggunakan indera sucinya untuk memindai informasi di dalam kepingan giok, ingin segera memahami situasi di Istana Bintang Bumi, merasa terganggu. Alisnya langsung bertaut rapat. Ada perlu apa? Tanya Luo Xiu. Tanpa perlu berpikir panjang pun ia tahu bahwa ketiga orang ini tidak membawa niat baik. Anak muda, Istana Bintang Bumi ini tempat yang berbahaya. Jika kau tidak ingin tertimpa masalah atau kecelakaan, sebaiknya serahkan 1 juta kristal kekacauan. Kalau tidak, sambil berbicara, ketiga kultivator itu memancarkan niat membunuh yang pekat. Jelas sekali mereka menganggap Luo Xiu sebagai murid dari sekte besar yang kaya raya namun berkultivasi rendah. Meskipun ada saluran informasi antara Istana Bintang Manusia dan Istana Bintang Bumi, tidak semua orang memiliki akses ke sana. Ketiga orang ini termasuk kalangan bawah di sini, sehingga mereka sama sekali tidak tahu tentang sepak terjang Luo Xiu sebelumnya. Merampok, Luo Xiu memasang ekspresi antara geli dan tidak percaya. Sebenarnya, keberhasilan mencapai Istana Bintang Bumi berarti seseorang setidaknya telah memadatkan 33 segel ilahi bintang manusia. Dalam arti tertentu, mereka adalah orang-orang berbakat yang jika pergi ke dunia luar pasti akan menjadi sosok unggulan di tingkatannya. Namun melihat ketiga orang ini jatuh melarat hingga harus merampok demi menyambung hidup, Luo Xiu menyadari betapa kejamnya persaingan di dalam Istana Bintang Bumi ini. Kenapa kau tertawa? Melihat Luo Xiu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, tatapan ketiga kultivator itu menjadi semakin beringas. Aku tertawa pun memangnya kenapa? Apa kalian berani menyerangku di sini? Luo Xiu menyahut dengan nada meremehkan. Meski ia belum selesai membaca seluruh isi kepingan giok tersebut, ia sudah memahami beberapa aturan dasar di sini. Istana Bintang Bumi melarang keras pertikaian pribadi. Jika tidak, tempat ini pasti sudah hancur sejak lama dan tidak mungkin bisa mencapai kedamaian semu seperti sekarang. Jika orang-orang bisa saling bunuh di mana saja, maka tak ada seorang pun yang bisa berkultivasi dengan tenang untuk mendalami segel ilahi bintang bumi. Karena itu, sejak masa kekacauan di awal berdirinya tempat ini, beberapa pakar tingkat tanpa batas yang sangat kuat muncul dan bekerja sama menetapkan aturan. Aturan nomor 1 adalah dilarang bertikai secara pribadi. Adapun Istana Bintang Manusia yang levelnya lebih rendah, tidak banyak pakar hebat yang peduli. Aturan di sana hanyalah kesepakatan tak tertulis, berbeda dengan di sini yang aturannya terpampang nyata dan tegas. Luo Xiu mengetahui hal ini dari kepingan informasi yang baru dibelinya, itulah sebabnya ia tidak khawatir ketiga orang ini berani menyerangnya di tempat ini. Nak, jangan terlalu sombong kau. Ketiga orang itu tampaknya tidak menyangka bahwa Luo Xiu sudah mengetahui aturan main di sini begitu cepat. Karena gagal menggertaknya, mereka pun tampak sangat kesal dan naik pitam.
Namun, sekesal apapun mereka tetap tidak berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh para pakar tingkat tanpa batas tersebut. Jika nekat melakukannya, nasib mereka pastilah akan berakhir dengan sangat tragis. Luo Xiu malas meladeni mereka lebih lama. Sambil berjalan, ia terus menyerap informasi dari kepingan gioknya. Perlahan, gambaran mengenai Istana Bintang Bumi menjadi semakin jelas di benaknya. Sebenarnya, tingkat kultivasi ketiga orang tadi tidaklah rendah. Di dunia luar, mereka adalah pendekar tangguh. Namun di tempat seperti ini, mereka justru hidup sengsara. Hal ini membuat Luo Xiu termenung. Ini baru padepokan bintang langit di wilayah Nirkarsa kecil. Bagaimana dengan faksi-faksi yang jauh lebih kuat di Nirkarsa besar, atau bahkan dunia Dao yang melegenda tempat para pencapai Dao bersemayam? Seberapa kejam dan mengerikan persaingan di sana? Di tingkatannya sekarang, Luo Xiu mungkin belum menemukan lawan sepadan. Namun seiring langkahnya menuju tingkat yang lebih tinggi, ia akan bertemu dengan orang-orang yang bakat dan keberuntungannya tidak kalah darinya. Akankah langkahnya menjadi semakin sulit nantinya? Dalam kehidupan kali ini, ia bangkit dari titik terendah, berjuang keluar dari alam peri hingga mencapai Nirkarsa yang luas, dan kini ia mulai merasakan tekanan yang sangat besar menghimpit pundaknya. Berdasarkan catatan dalam kepingan informasi, tempat paling mencolok di Istana Bintang Bumi adalah alun-alun adu kesaktian. Alun-alun adu kesaktian terletak di dalam sebuah istana raksasa. Saat Luo Xiu tiba di sana, ia melihat kerumunan orang yang sangat padat memenuhi ruangan yang amat luas tersebut. Di Istana Bintang Bumi, tempat-tempat untuk mempelajari segel ilahi Bintang Bumi tidak bisa dimasuki begitu saja, semuanya membutuhkan kristal kekacauan. Begitu pula dengan tempat-tempat kultivasi khusus lainnya. Belum lagi berbagai pil dewa dan pusaka yang diperlukan untuk menunjang latihan harian, semuanya menuntut biaya yang besar. Bisa dikatakan, di dalam Istana Bintang Bumi ini, selama kau memiliki cukup kristal kekacauan, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Namun jika kau miskin, langkahmu akan terhenti, bahkan untuk mendapatkan tempat bersemedi pun kau tak akan mampu. Dan alun-alun adu kesaktian adalah tempat utama untuk mengeruk kristal kekacauan. Begitu kau naik ke panggung pertarungan, kau bisa bertarung hingga titik darah penghabisan, dan sang pemenang berhak merampas seluruh kekayaan milik si pecundang. Tentu saja, selain untuk mencari kekayaan, bertarung melawan pendekar tangguh lainnya merupakan cara terbaik untuk menempa diri dan meningkatkan kemampuan. Itulah sebabnya setiap hari selalu ada banyak kultivator yang beradu nyawa di panggung ini. Saat Luo Xiu tiba, ia melihat dua orang pendekar tahap menengah ranah Santo tengah bertarung dengan sengit di atas panggung. Berikut adalah terjemahan naratif untuk bab tersebut. Garis bawah 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 garis bawah. Bab 2103 King Sang. Ruang di alun-alun adu kesaktian sangat luas, hampir serupa dengan panggung pertarungan di Istana Bintang Manusia. Namun, perbedaannya terletak pada penjagaan. Di Istana Bintang Bumi, area ini diawasi dengan ketat untuk mencegah siapapun melanggar aturan atau mencampuri duel yang sedang berlangsung. Dua kultivator yang sedang bertarung sama-sama berada di ranah Santo. Yang satu adalah pria paruh baya berbaju hitam, sementara lawannya adalah pemuda berjubah hijau yang tampak tenang. Blar, pria paruh baya berbaju hitam itu menggenggam sebilah pedang perang. Di belakang kepalanya, muncul bayangan samar bintang yang memancarkan 4 gurat pola berwarna ungu. Berbeda dengan segel ilahi bintang manusia yang berwarna biru, segel ilahi bintang bumi berwarna ungu. Ini menandakan bahwa pria tersebut telah berhasil melatih kekuatannya hingga mencapai tingkat 4 segel ilahi bintang bumi. Menghadapi serangan yang begitu agresif, pemuda berjubah hijau itu mundur dengan anggun. Ia menggenggam sebatang tombak perang, di mana segel ungu turut memadat pada mata tombaknya, menahan hantaman pedang lawan yang menebas ganas. Seketika, panggung itu dipenuhi oleh kilatan energi pedang yang menyambar dan ujung tombak yang menusuk ruang hampa. Keduanya bergerak sangat cepat, menjelma menjadi ribuan bayangan yang tumpang tindih hingga menyilaukan mata para penonton. Meski terlihat tidak menimbulkan kerusakan besar di sekitar panggung, kenyataannya mereka berdua telah memadatkan kekuatan masing-masing ke titik tertinggi. Hampir tidak ada energi yang terbuang sia-sia menjadi reaksi sisa, yang justru menandakan bahwa serangan tersebut jauh lebih mematikan. Sebagai gambaran, seorang pendekar ranah Santo dapat dengan mudah menghancurkan gugusan bintang dalam satu hantaman yang terlihat menggelegar, namun sebenarnya sebagian besar energi itu terbuang menguap begitu saja. Namun, jika seluruh kekuatan itu mampu dipusatkan pada satu titik tunggal, tampilannya mungkin tidak terlihat dahsyat, tetapi daya hancurnya jauh lebih mengerikan. Itulah sebabnya, bagi pendekar yang semakin kuat, setiap gerakan mereka justru terlihat semakin bersahaja, seolah kembali ke hakikat alami yang murni. Di atas panggung, pria parubaya yang memegang pedang bergerak dengan kecepatan kilat. Sebaliknya, lawannya yang memegang tombak tampak bergerak lebih lambat,
namun setiap gerakannya, baik menyerang maupun bertahan, dilakukan dengan sangat mahir. Ia menggunakan tombaknya untuk menangkis setiap tebasan pedang tanpa menyisakan celah sedikit pun. Terang, tiba-tiba, pemuda berjubah hijau itu menangkap sebuah celah. Tombak di tangannya mendadak berubah menjadi naga murka yang meraung, menghancurkan dan merobek ruang di sekitarnya. Kecepatan tombak itu meledak dalam sepersekian detik, melampaui batas reaksi normal. Pria parubaya yang mengandalkan kecepatan itu bahkan tidak sempat berkelit sebelum dadanya tertembus telak oleh mata tombak. Puh, kabut darah meledak di udara. Pria parubaya itu tewas seketika. Seluruh senjata dan cincin penyimpanannya segera diambil oleh si pemuda berjubah hijau. Setelah memenangkan pertarungan tersebut, si pemuda langsung turun dari panggung tanpa membuang waktu. Tak lama kemudian, peserta lain mulai naik ke atas panggung. Sebagian besar penonton di sekitar alun-alun adu kesaktian cenderung memilih lawan yang memiliki kekuatan setara atau lawan yang mereka yakini bisa dikalahkan. Pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang terlalu mencolok jarang sekali terjadi di sini. Luo Xiu memilih untuk tidak naik ke panggung. Pertama, tingkat kultivasinya yang masih di ranah wilayah kekuatan terlalu mencolok di tempat ini, tidak bijaksana untuk terlalu menonjolkan diri. Kedua, ia masih memiliki simpanan kristal kekacauan yang cukup banyak serta sumber daya kultivasi lainnya. Prioritas utamanya saat ini adalah mencari tempat yang aman untuk menerobos belenggu menuju ranah Santo. Dalam rencana Luo Xiu, menerobos tingkat kultivasi adalah hal yang paling mendesak. Bahkan pendalaman segel ilahi bintang bumi pun harus ia tunda sejenak. Berdasarkan informasi dari kepingan giok, tingkat kesulitan dalam melatih segel ilahi bintang bumi adalah 10 kali lipat dari segel ilahi bintang manusia. Meskipun hasil akhirnya bisa bervariasi bagi setiap orang, namun secara umum polanya tidak akan jauh berbeda. Ini berarti, jika Luo Xiu ingin mencapai tahap sempurna pada segel ilahi bintang bumi, ia setidaknya membutuhkan waktu sekitar 150 tahun, bahkan mungkin lebih lama jika ia menemui kendala. Karena ia tidak akan meninggalkan tempat ini dalam waktu dekat, Luo Xiu memutuskan untuk keluar dari istana raksasa tersebut. Ia melangkah menuju sebuah penginapan yang khusus menyewakan ruang rahasia untuk bermeditasi. Berbagai bidang usaha di istana bintang bumi ini dikuasai oleh para pakar tingkat puncak. Oleh karena itu, bersemedi di tempat-tempat seperti ini biasanya sangat aman dan terjamin dari gangguan pihak luar. Bab 2103, King Sang Bagian 2. Bangunan ini berbentuk menara. Jika dilihat dari luar, ukurannya tampak tidak terlalu besar, namun sebenarnya bagian dalamnya menyimpan dimensi tersendiri yang terbagi menjadi ribuan hingga belasan ribu ruang rahasia. Saat Luo Xiu tiba di menara kultivasi, seorang pria parubaya datang menyambutnya dengan senyum ramah sembari menangkupkan tangan. "Tuan, apakah Anda ingin menyewa ruang kultivasi?" "Ruang kultivasi tingkat tinggi, aku sewa selama 10 tahun. Baru saja Luo Xiu hendak membuka suara, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari arah belakangnya. Bersamaan dengan itu, sebuah cincin penyimpanan melesat jatuh ke tangan pria parubaya pengelola menara tersebut. Sang pengelola tampak sudah terbiasa dengan hal ini. Bagaimanapun, Istana Bintang Bumi telah mengumpulkan banyak pendekar tangguh selama kurun waktu yang tak terhingga, masing-masing dengan watak dan tabiat yang beragam. Ia menangkap cincin itu, memindainya sejenak dengan indera suci, lalu menoleh ke belakang punggung Luo Xiu sambil tersenyum. "Tepat 500.000 kristal kekacauan. Tuan, silakan ambil token Anda." Sambil berbicara, pria itu menyerahkan sebuah token berwarna hitam. Barulah saat itu Luo Xiu membalikkan badan. Ia melihat seorang pemuda berpakaian jubah hijau panjang melangkah masuk dengan raut wajah yang dingin dan angkuh. Saat Luo Xiu menatapnya, pemuda berjubah hijau itu juga balas menatap. Matanya memancarkan kilatan makna yang sangat mendalam. Hal ini membuat alis Luo Xiu sedikit berkerut. Ia tidak mengenal orang ini, namun tatapan matanya terasa aneh. Apa sebenarnya maksud orang ini? Di saat yang sama, Luo Xiu menyadari bahwa tingkat kultivasi pemuda itu berada di tahap menengah ranah Santo. Mampu mengeluarkan 500.000 kristal kekacauan dengan begitu mudah hanya untuk menyewa ruang selama 10 tahun membuktikan bahwa ia sangat kaya raya. Bahkan pakar sekelas Donggong Feng yang berada di tingkat tanpa batas saja tidak memiliki 500.000 kristal kekacauan. Jelas, latar belakang pemuda berjubah hijau ini tidaklah sembarangan, jika tidak, ia mustahil memiliki kekayaan sebanyak itu. Namun, Luo Xiu tidak ambil pusing. Toh, ia sendiri adalah orang yang baru saja menghabiskan 500.000 kristal kekacauan hanya untuk sebuah kepingan informasi, jika dibandingkan, tindakannya justru jauh lebih boros. Hanya saja bagi Luo Xiu, 500.000 itu sangat berharga karena bisa menghemat banyak waktunya untuk memahami aturan dan pengetahuan dasar di Istana Bintang Bumi. Pemuda berjubah hijau itu mengambil token hitamnya. Cukup dengan mengalirkan kekuatan Dao ke dalam token tersebut, ia akan langsung dipindahkan ke ruang kultivasi yang sesuai. Akan tetapi, pemuda itu tidak langsung pergi. Matanya tetap tertuju pada Luo Xiu. "Kau pasti kultivator tingkat wilayah kekuatan yang menyempurnakan segel ilahi bintang manusia hanya dalam waktu 15 tahun, bukan? Pikiran pertamamu setelah sampai di Istana Bintang Bumi pastilah menerobos ke ranah Santo.
Aku menantikan saat kau sudah mencapai ranah tersebut, agar kita bisa beradu kesaktian di alun-alun adu kesaktian. Kau ingin bertarung denganku? Aku hanya seorang pendekar di tingkat wilayah kekuatan, tidak punya banyak kristal kekacauan, sahut Luo Xiu. Aku tertarik pada hukum Dao yang kau pelajari. Bisa membuat seorang pendekar tingkat wilayah kekuatan membunuh lawan di ranah Santo, berarti hukum pembuktian Dao milikmu memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Itu bisa kugunakan untuk menyempurnakan hukum milikku sendiri, ucap pemuda itu datar. Mendengar hal itu, mata Luo Xiu menyipit. Ia menangkap sebuah kata kunci dari ucapan lawannya, pemuda ini ingin menyempurnakan hukum jati diri miliknya. Sejak tiba di Nirkarsa, ini adalah pertama kalinya Luo Xiu bertemu dengan pendekar yang mampu mencapai ranah Santo namun masih teguh menempuh jalan jati diri. Aku akan pergi berkultivasi sekarang. 10 tahun lagi, kuharap kau sudah menerobos ke ranah Santo. Oh ya, ingatlah namaku. Aku King Sang.